Kami dari kelompok 7 sedang sampai di gereja Yohanes Pemandi. Kali ini kita berada di gereja Santo Yohanes Pemandi yang lokasinya terletak di Jalan Nomor 15 Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Berdirinya Gereja Wonokromo bermulai dari cita-cita Romo Hadi Sudarso, Pastor Kepala Paroki Darmo, yang atas izin Kode Surabaya tanggal 1 Maret 1960 menyewa lahan seluas 2.250 meter persegi di depan RSAL untuk mendirikan gereja. Oleh Uskup Surabaya, Monsinyur Johannes Kluster, gereja ini diberi nama Santo Yohanes Pemandi dan berstatus stasi dari Paroki HKY Darmo. Pada tahun 1960, Romo Dwi Jo Susastro mulai mempersiapkan bangunan fisik dan struktur paroki. Lalu pada tanggal 8 Agustus 1964, Stasi Wonokromo diresmikan menjadi Paroki Santo Yohanes Pemandi dan terpisah secara resmi dari Paroki HKY Darmo. Pada tanggal 22 April 1970, terjadi sebuah peristiwa bersejarah dalam pengembalaan Paroki Santo Yohanes Pemandi, yaitu dari Kongregasi Misi ke Kongregasi Sabda Allah, melalui serah terima jabatan dari Romo JVS Tando Wijojo ke Romo Hejne SVD dan disaksikan oleh MGR JAM Kluster dengan pimpinan regional SVD Romo Blangken. Oleh karena pastoran belum ada, maka Romo Hejne mengontrak rumah di Jalan UPI nomor 122. Maka sejak tahun 1973, dirintislah pembangunan balai paroki dan pastoran dan diresmikan pada Juli 1974. Lalu berbekal restu Monsinyur A.J. Dibjo Karjono dalam suratnya tanggal 18 Oktober 1993 dan izin wali kota Surabaya pada tanggal 6 Mei 1994. Dimulailah renovasi gereja secara menyeluruh dan selesai sekaligus diresmikan pada tanggal 3 Maret 1996 oleh Monsinyur Hadi Wikarto. Setelah beberapa tahun, Balai Paroki dan Pastoran direnovasi dan diresmikan pada tanggal 26 Juni 2010. Sedangkan gereja kembali direnovasi pada tahun September 2015 dan diresmikan pada tanggal 31 Januari 2016 oleh Romo Crispinus Anen, SVD. Pada tanggal 27 Agustus 2017, Pastor Kepala dan Kegembalaan diserahkan dari Kongregasi SVD ke Imam Diosesan, yaitu saat serah terima pastor dari Romo Crispinus Anen ke Reverendus Dominus Adri Nurzaya. Sejak saat itu, komunitas pastoran menjadi komunitas campur, yaitu Romo-Romo Diosesan dan Romo-Romo Kongregasi SVD. Dan kali ini saya akan menceritakan latar belakang bagaimana pemilihan nama Yohanes Pemandi sebagai nama pelindung paroki ini. Latar belakang pemilihan pelindung paroki ini diinisiasi oleh Monsinyur Johannes Kluster, CM, yang memberi nama Stasi Santo Yohanes Pemandi kepada stasi baru dalam wilayah paroki HKI. Maksud dari pemberian nama pelindung ini adalah agar umat stasi yang kemudian akan berkembang menjadi paroki agar membentuk persekutuan pembela kebenaran seperti Santo Yohanes Pemandi yang berani membela kebenaran dan membayar dengan nyawanya sendiri. Gereja Santo Yohanes Pemandi merupakan salah satu gereja yang pertama dibangun dan tertua di wilayah Surabaya Selatan. Gereja ini menjadi penggerak gereja lain untuk dibangun di wilayah Surabaya Selatan. Berikut ini merupakan struktur organisasi Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi. Pastor paroki saat ini adalah Bapak Reverendu Dominus Vincentius Harjanto Pracitno yang telah menjabat sejak tahun 2022 sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Antonius Dalton dari SMA Santo Luis 1 dan ini dengan Bapak Adi. Kali ini saya akan menanyakan tentang dua hal, yaitu pertama, apa saja yang termasuk daerah teritorial gereja ini, dan yang kedua, apa saja karya pelayanan gereja Yohanes Pemandi berdasarkan bidang-bidangnya. Jadi dimulai dari yang pertama. Nah, Pak, apa saja yang termasuk wilayah teritorial gereja?
teritorial gereja ini, Yohanes Pemandi, itu sebelah barat berbatasan dengan Paroki Sakramen Maha Kudus. Kemudian sebelah utara kita berbatasan dengan HKY, dan sebelah timur berbatasan dengan SMTB. Yang sebelah timurnya lagi itu berbatasan dengan Paroki Roh Kudus. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Gereja Gembala yang Baik. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, tugas pelayanan itu ada, di situ ada posternya. 5 tugas gereja, ya antara lain itu liturgi, pewartaan, kesaksian, apalagi itu. Di situ ada, nanti bisa difoto. Gitu aja ya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Karya pelayanan gereja berdasarkan bidang-bidangnya ada 4. Yang pertama ada liturgi, contohnya sebagai sakramen pernikahan. Yang kedua ada persekutuan, yang contohnya sebagai pertemuan OMK. Dan yang ketiga ada pewartaan, contohnya sebagai pengajaran iman, jenjang dewasa. Dan yang terakhir ada pelayanan. Pelayanan ini itu berbagi makanan bagi masyarakat sekitar lingkungan gereja. Sekian profil Gereja Santo Yohanes Pemandi. Terima kasih dan Tuhan memberkati.